Sekarang kita bersama Andrew Fox, peneliti di Henry Jackson Society yang bergabung bersama kita dari Inggris. Andrew, selalu senang Anda hadir di program ini untuk berbagi wawasan tentang apa yang sedang terjadi. Kita akan mulai lagi dengan Presiden Trump. Anda tahu, mengancam akan melakukan serangan besar-besaran dengan bahasa yang penuh warna. Tapi, apakah itu bisa dipercaya? Iran tampaknya tidak terlalu gentar untuk melancarkan serangan mereka sendiri. Tidak, mereka tidak gentar. Dan sebenarnya ada dua permainan berbeda yang sedang dimainkan di sini. Karena Iran memiliki tujuan strategis mereka sendiri yang sangat jelas, yaitu bertahan hidup dan tidak mundur di hadapan Amerika. Jadi ketika semua ini berakhir, kapanpun itu, mereka bisa mempertahankan narasi tersebut. Bahwa mereka telah berani menghadapi kekuatan Amerika Serikat dan berhasil melakukannya. Tujuan strategis Amerika tampaknya adalah mencoba membuka Selat Hormuz, dan sisanya tidak terlalu jelas, karena pergantian rezim sebenarnya bukanlah pilihan. Menghancurkan kemampuan rudal mereka, Anda tahu, mereka telah menguranginya. Mereka telah merusaknya dengan parah, tetapi mereka belum menghancurkannya. Dan mereka belum, sepertinya, mencegah mereka membangun kembali kemampuan rudal mereka dengan cukup cepat. Jadi, apakah itu tujuan atau tidak, itu sebenarnya tidak terlalu jelas. Dan tentu saja, ada juga seluruh isu nuklir. Jadi sebenarnya apa yang ingin didapatkan Trump dari ini benar-benar tidak jelas. Yang berarti bahwa penggunaan kekuatan militer benar-benar tidak jelas. Karena Anda harus memiliki tujuan politik. Anda tidak hanya menjatuhkan bom begitu saja. Jadi, apa yang sebenarnya ingin dicapai Trump dengan meningkatkan eskalasi di sini? Karena tampaknya hal ini justru menguntungkan pihak Iran daripada menguntungkan strateginya sendiri. Lihat, Iran, menurut saya, seperti yang Anda soroti, maksud saya, mereka berhasil mengalihkan atau setidaknya menjaga fokus percakapan, negosiasi, dan serangan pada Selat Hormuz. Pelayaran internasional. Hampir tidak ada pembicaraan tentang, Anda tahu, rezim yang mengerikan, tentang rudal, tentang isu nuklir, bahkan hanya menjadi pembahasan sampingan dalam sebagian besar diskusi ini. Apakah ini lebih tentang retorika, atau maksud saya, seperti yang Anda katakan, apakah perang ini benar-benar sudah jauh menyimpang dari jalur yang semestinya saat ini? Nah, kita harus ingat, dalam konflik ada pepatah di militer. Musuh selalu punya suara. Dan Iran sudah mengambil keputusan. Yang mereka lakukan adalah menutup Selat Hormuz dan menembakkan cukup banyak rudal serta drone sehingga negara-negara Teluk harus terus melakukan upaya intersepsi rudal. Dan akibatnya sekarang ada dua hitungan mundur. Yang pertama adalah ekonomi dunia. Dengan Selat Hormuz ditutup, itu akan menciptakan tekanan inflasi. Harga minyak akan naik dan semua orang di dunia, dimanapun Anda berada, akan merasakan kenaikan harga di pompa bensin dan di supermarket. Dan jelas itu memberi tekanan pada Trump dengan pemilu paruh waktu Amerika yang akan datang. Karena harga bensin di SPBU Amerika naik. Jam kedua adalah persediaan rudal pencegat itu. Persediaannya terbatas. Kita tahu bahwa Amerika dan sekutunya menghabiskan sekitar setengah dari pasokan rudal Patriot di dunia. Ini membutuhkan waktu. 48 bulan atau lebih untuk diganti. Jadi pasokan penggantinya tidak akan segera datang, yang berarti selalu ada batas keras seberapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh negara-negara Teluk itu sebelum mereka kehabisan rudal pencegat. Sekarang, mereka belum sampai di titik itu, tapi jelas itu masih merupakan jam tekanan yang terus berjalan. Jadi, ya, saya rasa kita semua ingin melihat rezim itu berakhir. Kita semua ingin memastikan bahwa mereka tidak memiliki rudal untuk melukai musuh-musuh mereka. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana Anda menghentikan mereka secara praktis, sementara mereka masih memiliki 2 jam tekanan ini yang berjalan. Musuh sudah bertindak, dan mereka bertindak dengan sangat efektif. Dan itu telah memberikan tekanan besar pada Trump. Itulah mengapa saya pikir kita melihat semacam kebingungan strategis dan upaya untuk mencari jalan keluar. Lihat, saya akan mengalihkan fokus ke para proksi di sini. Maksud saya, jelas masih ada urusan yang belum selesai dengan semua proksi Iran. Tapi ada pemerintah Irak yang Anda tahu, mengatakan tadi malam bahwa serangan terhadap pasukan mobilisasi populer ini didukung oleh, atau yang didukung oleh Iran. Itu dilakukan dengan koordinasi dengan Amerika Serikat. Anda tahu, hal yang sama terjadi di Beirut, di Lebanon. Jadi, Anda memiliki negara-negara ini dengan pemerintahan pusat yang diakui, yang sedang mencari bantuan dan berusaha mendapatkan kendali atas para proksi ini. Apakah ada, Anda tahu, apakah itu sisi positif dari cerita ini setidaknya? Ya, ada beberapa front yang tidak terlalu ramai sejak 7 Oktober. Dan saya pikir kita memang harus ingat dan sesekali berhenti sejenak untuk memeriksa diri sendiri dan mengingatkan diri bahwa ini adalah perang. 7 front yang dimulai pada 7 Oktober. Ini bukan hanya tentang Hamas atau Hizbullah, ini tentang seluruh cincin api Iran di sekitar Israel. Dan front Iraq, PMF, cukup tenang selama perang ini karena alasan utama mereka sangat tertanam dalam negara Irak dengan cara yang bahkan Hizbullah pun tidak di Lebanon. Anda tahu, ini adalah kekuatan Syiah. Irak mayoritas Syiah yang telah memiliki pengalaman dan latihan selama puluhan tahun, khususnya Anda tahu, melawan kekuatan seperti pasukan Inggris di selatan Irak. Dan mereka sangat penting dalam menjalankan negara Irak saat ini. Yang berarti memisahkan satu dari yang lain sangatlah sulit. Jadi ketika pemerintah Irak meminta bantuan di sini, ada sedikit tipu muslihat yang terjadi. Karena mereka meminta bantuan untuk melawan elemen dari aparatur negara mereka sendiri yang membuat front yang satu ini menjadi sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang lainnya. Apa pendapatmu tentang momen yang tampaknya menunjukkan daya tangkal Israel?
Saya berani menggunakan istilah itu secara lebih strategis. Menurutmu, apakah itu yang sedang terjadi? Atau aku tidak ingin terdengar seperti menyarankan hal ini, tapi banyak yang berpendapat bahwa Iran, kamu tahu, punya kepentingan strategis untuk menyerang Israel saat ini, menarik kita kembali ke dalam konflik. Bagaimana pendapatmu tentang posisi Israel saat ini? Meskipun terasa aneh dan tidak nyata bahwa kita duduk di sini dalam suasana tenang. Ya, ini memang menarik, bukan? Dan menurut saya ada beberapa faktor yang berperan di sini. Saya tadi sudah bicara tentang bagaimana persediaan rudal Iran telah berkurang. Dan saya rasa Angkatan Udara Israel khususnya melakukan pekerjaan yang sangat baik selama periode intensitas tinggi dalam perang ini. Dalam melemahkan persediaan rudal jarak jauh. Yang berarti secara finansial jauh lebih masuk akal bagi Iran untuk menggunakan rudal jarak pendek dan drone mereka terhadap negara-negara Teluk daripada terhadap Israel. Karena mereka tahu Israel memiliki sistem pertahanan rudal yang sangat solid. Mereka tahu bahwa menembakkan rudal yang sekarang sudah cukup langka ini ke Israel mungkin hanya membuang-buang waktu. Mereka bisa terus menguras stok interseptor itu dengan menembakkannya ke negara-negara Teluk sebagai gantinya. Jadi, semua ini tentang efek strategis bagi Iran. Dan yang mereka coba lakukan adalah menghabiskan stok interceptor itu, terus menekan negara-negara Teluk, dan membuat negara-negara Teluk terus menekan Washington untuk mencari kesepakatan. Dan itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi Iran daripada jika mereka menembak ke Tel Aviv, gagal mengenai sasaran atau kembali dicegat, dan kemudian menarik Israel kembali untuk membombardir mereka habis-habisan, seperti yang mungkin akan dikatakan Trump secara tidak bijak. Jadi menurut saya itulah logikanya di sini. Mereka, Anda tahu, rezim Iran itu gila. Mereka adalah ekstremis agama, tetapi mereka juga sangat rasional dalam kerangka berfikir mereka sendiri. Jadi mereka juga sedang mengupayakan tujuan strategis, sama seperti pihak lain di sini. Dan saya fikir mereka menjalankan strategi ini dengan cukup cerdik.